Pernahkah kamu merasa, sejak kecil ada sesuatu yang selalu mengikuti? Bukan terlihat, bukan terdengar jelas, tapi terasa. Seperti ada tatapan saat kamu sendirian. Seperti ada bayangan yang bergerak sepersekian detik lebih lambat dari tubuhmu sendiri. Dan anehnya, rasa itu sudah ada sejak kamu belum mengerti apa-apa tentang dunia. Sekarang saya tanya pelan-pelan, apakah kamu lahir di Pahing? Karena dalam perhitungan primbon Jawa, Pahing bukan sekadar pasaran. Ia adalah energi, ia adalah getaran, ia adalah titik api dalam lingkaran 5 unsur. Dan tidak semua orang kuat menanggungnya. Ada yang bilang orang Pahing membawa kekuatan, ada yang bilang orang Pahing membawa beban. Dan ada pula yang berbisik bahwa sebagian Pahing tidak pernah benar-benar sendirian sejak hari pertama mereka lahir. Kenapa banyak anak Pahing waktu kecil sering takut gelap tanpa sebab? Kenapa sebagian dari mereka punya mimpi yang terasa terlalu nyata? Kenapa intuisi mereka sering lebih tajam dari orang di sekitarnya? Kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka? Dalam naskah primbon kuno, disebutkan bahwa beberapa weton tertentu memiliki pengiring energi. Bukan selalu buruk, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ada istilah yang jarang dibahas terang-terangan, perjanjian tak terlihat. Bukan perjanjian yang kamu buat, bukan yang orang tuamu sadar lakukan, tapi bisa jadi sesuatu dari garis leluhurmu. Sebuah laku, sebuah sumpah, sebuah permohonan perlindungan di masa lalu. Dan jika getarannya cocok, ia akan menempel pada keturunan yang lahir di frekuensi tertentu, termasuk Pahing. Tenang, saya tidak sedang menakut-nakuti kamu, tapi malam ini kita akan membedah satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Apakah benar orang Pahing memiliki bayangan energi sejak lahir? Apakah itu penjaga atau penagih? Dan apakah itu bisa dilepaskan? Karena yang berbahaya bukan energi, yang berbahaya adalah ketidaktahuan. Jika kamu lahir di Pahing atau punya keluarga yang Pahing, tonton sampai selesai, jangan lompat-lompat. Karena di akhir nanti, saya akan jelaskan bagaimana cara memahami energi ini tanpa terjebak ketakutan. Dan sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar, hadir Pahing. Saya ingin tahu seberapa banyak energi Pahing yang sedang menonton malam ini. Subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan duduk dengan tenang. Tarik napas pelan-pelan. Karena bisa jadi, pembahasan ini akan membuatmu memahami sesuatu yang selama ini hanya kamu rasakan, tapi tidak pernah bisa kamu jelaskan. Dan setelah video ini selesai, kamu mungkin tidak akan melihat bayanganmu dengan cara yang sama lagi. Yang pertama, kenali emosimu, kunci utama orang Pahing. Kalau kamu lahir di Pahing, satu hal yang paling sering tidak disadari adalah emosimu lebih dalam dari yang terlihat. Bukan berarti kamu selalu meledak-ledak. Justru banyak orang Pahing terlihat tenang di luar, diam, terkontrol, bahkan kadang dingin. Tapi di dalamnya, seperti laut dalam yang arusnya kuat. Dalam perhitungan primbon Jawa, Pahing membawa unsur energi yang cenderung panas dan kuat. Energi ini membuat seseorang punya daya dorong besar, ambisi, keberanian, keteguhan. Namun jika tidak dikenali, ia berubah menjadi mudah tersulit tanpa sadar, menyimpan dendam terlalu lama, overthinking berlebihan, merasa tersinggung meski tidak diakui. Masalahnya bukan pada emosinya, masalahnya adalah ketika emosi itu tidak dipahami. Banyak orang Pahing merasa hidupnya penuh ujian, rizki naik turun, hubungan rumit, lingkungan sering salah paham, padahal seringkali sumber konflik justru berasal dari emosi yang tidak selesai di dalam diri. Contohnya begini, orang Pahing cenderung punya standar tinggi. Mereka tidak suka diremehkan, tidak suka dikendalikan. Jika merasa direndahkan meski hanya sedikit, hatinya langsung panas.
tapi sering tidak langsung meledak, dipendam. Dan yang dipendam lama-lama menjadi energi berat. Inilah kenapa mengenali emosi menjadi penting, bukan untuk menekan, tapi untuk mengarahkan. Kamu marah? Tanya dulu, marah karena ego atau karena prinsip? Kamu cemburu? Itu rasa takut kehilangan atau rasa ingin menguasai? Kamu kecewa karena ekspektasi yang terlalu tinggi? Orang pahing punya potensi menjadi pemimpin, penggerak, bahkan pelindung. Tapi semua itu hanya aktif jika emosinya stabil. Jika tidak, energinya malah berbalik menghantam diri sendiri. Dalam filosofi Jawa, ada ajaran sederhana. Sing bisa nguasani diri, bakal nguasani urip. Siapa yang bisa menguasai diri, dia akan menguasai hidupnya. Dan bagi pahing, penguasaan diri itu dimulai dari emosi. Bukan dengan menyangkal, bukan dengan berpura-pura kuat, tapi dengan sadar. Sadari pola emosimu. Apakah kamu sering merasa lelah secara batin meski tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu mudah tersinggung tapi sulit mengungkapkannya? Apakah kamu sering merasa sendirian meski dikelilingi orang? Itu bukan kelemahan, itu tanda emosimu bekerja keras. Latih dirimu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas, diam 10 detik. Orang pahing sering bereaksi cepat karena energinya cepat, padahal tidak semua hal perlu ditanggapi saat itu juga. Belajar memaafkan juga penting, karena dendam bagi pahing seperti bara api di tangan sendiri, yang terbakar bukan hanya orang lain, tapi diri sendiri. Dan satu lagi, jangan biarkan emosimu dikendalikan oleh ketakutan gaib atau bayangan tak terlihat. Energi paling kuat dalam dirimu bukan pengiring, tapi kesadaranmu sendiri. Kalau kamu bisa mengenali emosimu, kamu sedang memutus kemungkinan energi negatif menguasai arah hidupmu. Karena pada akhirnya, yang menentukan hidup orang pahing bukan wetonnya, tapi bagaimana ia mengelola api di dalam dirinya. Kalau poin pertama adalah mengenali api di dalam diri, maka poin kedua adalah membangun dinding agar api itu tidak membakar rumahmu sendiri. Orang yang lahir di pahing sering memiliki energi yang kuat dan sensitif. Sensitif bukan berarti lemah, justru karena kuat, ia lebih mudah menangkap getaran sekitar. Suasana ruangan berubah sedikit saja, dia bisa merasa. Niat orang lain bergeser sedikit saja, hatinya sudah tidak nyaman. Masalahnya, jika batin tidak kuat, sensitivitas itu berubah menjadi beban. Dalam ajaran Jawa kuno, orang dengan energi besar diwajibkan punya penyangga batin. Kalau tidak, ia seperti rumah besar tanpa pondasi. Penyangga itu apa? Ibadah, laku, kedekatan pada Tuhan. Bukan sekedar ritual formal, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar membangun hubungan spiritual yang stabil. Kenapa ini penting bagi pahing? Karena energi yang kuat tanpa arah akan mencari jalannya sendiri. Dan kalau batin kosong, energi luar mudah masuk. Bukan selalu dalam bentuk makhluk gaib seperti cerita-cerita seram itu. Kadang justru dalam bentuk pikiran negatif, ketakutan berlebihan, rasa curiga yang tidak berdasar. Banyak orang pahing merasa tiba-tiba gelisah tanpa sebab, pikiran berat menjelang malam, merasa seperti ada tekanan saat sendiri. Sebagian langsung mengaitkan dengan pengiring, padahal seringkali itu batin yang belum terisi dengan ketenangan. Ibadah itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap, bukan untuk melawan bayangan, tapi untuk membuat bayangan tidak lagi menakutkan. Ketika seseorang rutin memperkuat spiritualnya, entah dengan doa, zikir, meditasi, tirakat ringan, membaca kitab suci atau sekedar memperbaiki niat, maka frekuensi batinnya naik. Dan frekuensi yang tinggi sulit ditembus energi rendah. Ingat ini baik-baik. Yang membuat orang takut bukan karena ada bayangan, tapi karena batinnya kosong. Orang pahing yang batinnya kuat biasanya hidupnya jauh lebih stabil. Ujiannya tetap ada, karena karakter energinya memang keras, tapi dia tidak mudah goyah. Dia tidak gampang panik, tidak gampang percaya hal mistis sembarangan, tidak gampang ikut ritual yang tidak jelas asal-usulnya. Justru ini yang penting.
Jangan mudah tergoda dengan tawaran membuka aura, membangkitkan khodam, atau mengaktifkan energi leluhur tanpa pemahaman yang benar. Energi pahing sudah kuat dari lahir. Tidak perlu ditambah yang aneh-aneh. Yang perlu justru diseimbangkan. Bangun kebiasaan sederhana. Bangun pagi lebih awal untuk menenangkan pikiran. Bersihkan kamar sebelum tidur. Hindari tidur dengan emosi marah. Perbanyak doa sebelum tidur. Hal kecil seperti ini kelihatannya sepele, tapi bagi orang dengan energi sensitif seperti pahing, dampaknya besar. Batin yang bersih membuat intuisi lebih jernih, bukan liar, bukan penuh ketakutan. Dan yang paling penting, jangan merasa istimewa karena wetonmu, tapi juga jangan merasa terkutuk karenanya. Weton hanya pola energi. Yang menentukan arah hidup tetap kesadaran dan keimananmu. Kalau batinmu kuat, tidak ada bayangan yang bisa mengganggu. Kalaupun ada energi leluhur yang mengikuti, ia akan tunduk pada cahaya spiritual yang kamu bangun sendiri. Jadi, sebelum mencari jawaban di luar, kuatkan dulu yang di dalam. Karena benteng paling kokoh bukan mantra, bukan ritual, tapi hati yang dekat dengan Tuhannya. 3. Jangan sembarangan menerima ajakan ritual. Energi pahing tidak butuh ditambah. Orang yang lahir di pahing sering dianggap punya bawaan. Entah itu disebut aura kuat, garis leluhur tajam, atau potensi spiritual tinggi. Masalahnya label seperti itu sering membuat seseorang merasa perlu mengaktifkan sesuatu. Disinilah jebakan dimulai. Banyak orang datang dengan tawaran manis. Aura kamu sebenarnya besar, tinggal dibuka. Kamu punya khodam, tapi masih tidur. Weton pahing itu sayang kalau tidak diasah. Kalau kamu tirakat ini, rezekimu langsung melonjak. Kedengarannya menarik bukan? Tapi dengarkan baik-baik. Energi pahing sudah kuat sejak lahir. Yang dibutuhkan bukan penambahan, melainkan pengendalian. Dalam primbon Jawa, energi yang kuat itu seperti kuda liar. Kalau kamu belum pandai menungganginya, jangan tambah kecepatannya. Kamu bukan makin hebat, kamu justru makin sulit mengendalikannya. Kenapa orang pahing harus ekstra hati-hati? Karena karakter energinya cenderung responsif, cepat menyerap, cepat bereaksi. Kalau dia ikut ritual tanpa kesiapan batin, dampaknya bisa terasa lebih intens dibanding weton lain. Bukan selalu dalam bentuk hal-hal mistis menyeramkan, kadang justru dalam bentuk emosi makin tidak stabil, ego makin tinggi, merasa diri lebih dari orang lain, atau malah hidup terasa makin berat. Ini yang jarang dibahas. Tidak semua ritual cocok untuk semua orang. Dan tidak semua yang mengaku spiritual benar-benar paham tanggung jawabnya. Apalagi jika ritual itu menjanjikan sesuatu yang instan. Orang pahing sering tergoda karena mereka memang punya ambisi dan dorongan besar. Mereka ingin naik cepat, ingin berhasil cepat, ingin membuktikan diri. Tapi justru karena itu, mereka harus belajar sabar. Dalam falsafah Jawa ada prinsip, sing ora siap nampa, bakal ketindihan. Artinya apa? Kalau batinmu belum stabil, lalu kamu memaksa membuka hal-hal yang belum kamu pahami, kamu sedang menambah beban di pundakmu sendiri. Jangan mudah percaya jika ada yang berkata kamu terikat perjanjian gaib, lalu menawarkan pemutusan dengan syarat tertentu. Ketakutan adalah pintu paling mudah untuk memanipulasi seseorang. Dan orang pahing, karena energinya kuat, sering dijadikan target. Ingat ini. Kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak ritual yang kamu jalani, tapi seberapa jernih pikiranmu, seberapa stabil emosimu, seberapa bersih niatmu. Kalau memang kamu ingin memperdalam spiritualitas, lakukan dengan jalur yang jelas. Perkuat ibadah, perbaiki akhlak, perbanyak introspeksi. Itu jauh lebih aman dan jauh lebih kuat efeknya. Karena pada akhirnya, energi besar tanpa kendali hanya akan memperbesar masalah yang sudah ada. Dan orang pahing tidak butuh tambahan energi aneh-aneh. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi sebelum kamu menerima ajakan ritual apapun, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini karena kesadaran atau karena rasa takut? Apakah ini karena kebutuhan spiritual atau karena jalan pintas? Kalau jawabannya masih ragu, lebih baik mundur. Karena tidak semua pintu yang terbuka itu memang harus kamu masuki. Jaga niat dan pikiran. Sumber arah energi pahing. Kalau emosimu adalah api,
dan batinmu adalah benteng, maka niat dan pikiran adalah kompasnya. Orang yang lahir di Pahing sering memiliki daya dorong kuat. Kalau ingin sesuatu, fokusnya bisa luar biasa. Kalau membenci, dalamnya bisa mengendap lama. Kalau mencintai, totalitasnya tidak main-main. Masalahnya satu, energi yang kuat akan mengikuti arah pikiran. Kalau pikiranmu dipenuhi kecurigaan, energi itu berubah jadi paranoia. Kalau pikiranmu dipenuhi ambisi tanpa kendali, energi itu berubah jadi keserakahan. Kalau pikiranmu dipenuhi kemarahan, energi itu berubah jadi konflik yang terus berulang. Inilah kenapa menjaga niat itu sangat penting bagi Pahing. Dalam falsafah Jawa ada ajaran sederhana, urip iku soko niat. Hidup bergerak dari niat. Niat itu bukan cuma ucapan di awal tindakan, ia adalah getaran halus di dalam hati. Dan bagi orang yang energinya sensitif, getaran itu cepat sekali membesar. Pernah tidak kamu merasa, ketika sedang berpikir negatif tentang seseorang, tiba-tiba hubungan dengan orang itu benar-benar memburuk? Atau ketika kamu yakin akan gagal, ternyata kejadian benar-benar tidak berjalan lancar? Bagi Pahing, pikiran itu seperti pupuk. Apa yang kamu sirami, itu yang tumbuh. Karena energinya kuat, manifestasinya pun sering lebih cepat terasa. Bukan dalam arti mistis berlebihan, tapi dalam pola hidup. Kalau kamu terus merasa hidupmu berat, pikiranmu akan mencari bukti untuk membenarkan rasa berat itu. Dan akhirnya, kamu benar-benar hidup dalam tekanan. Sebaliknya, kalau kamu mengarahkan pikiran pada perbaikan diri, perlahan jalan mulai terbuka. Masalahnya, orang Pahing sering overthinking. Mereka memikirkan sesuatu terlalu dalam, menganalisis berlebihan, membayangkan skenario terburuk sebelum terjadi. Padahal belum tentu nyata. Dan overthinking itu menguras energi. Energi yang seharusnya digunakan untuk membangun, habis untuk mencemaskan hal yang belum tentu terjadi. Menjaga pikiran bukan berarti menipu diri dengan berpikir positif palsu, bukan pura-pura bahagia, tapi sadar ketika pikiran mulai mengarah ke jurang. Latih dirimu untuk menghentikan pikiran yang tidak produktif. Tanya pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Apakah ini bisa saya kendalikan atau tidak? Kalau tidak bisa dikendalikan, lepaskan. Kalau bisa, fokus pada solusi. Dan soal niat, orang Pahing harus hati-hati dengan niat tersembunyi. Jangan sampai membantu orang dengan niat ingin dipuji. Jangan sampai bekerja keras hanya untuk membuktikan diri lebih hebat. Karena niat yang tidak bersih akan mengacaukan arah energi. Kamu mungkin mendapatkan apa yang diinginkan, tapi rasanya kosong. Niat yang lurus membuat energi stabil, pikiran yang jernih membuat langkah terarah. Dan ketika niat serta pikiran bersih, bayangan apapun tidak akan punya celah untuk mengganggu, karena gangguan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Jadi, kalau kamu lahir di Pahing, jangan sibuk mencari tahu siapa yang mengikutimu sejak lahir. Tanya dulu, kemana sebenarnya pikiranmu berjalan selama ini? Karena bisa jadi, yang paling sering mengikutimu bukan makhluk tak terlihat, tapi pola pikirmu sendiri. Terima dan sadari potensimu. Jangan takut pada bayanganmu sendiri. Banyak orang yang lahir di Pahing terlalu fokus pada satu hal. Apakah ada sesuatu yang mengikuti saya? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa yang sebenarnya ada di dalam diri saya? Orang Pahing sering tumbuh dengan rasa berbeda. Sejak kecil merasa tidak sepenuhnya sama dengan teman-temannya. Cara berpikirnya lebih dalam, perasaannya lebih peka, kadang lebih keras kepala, kadang terlalu serius. Sebagian menganggap itu beban, padahal bisa jadi itu potensi. Dalam primbon Jawa, Pahing dikenal memiliki daya tahan dan keteguhan yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah,
Kalau jatuh bisa bangkit lagi meski butuh waktu. Kalau dihantam masalah, diam-diam menyusun strategi. Masalahnya satu, banyak yang tidak menyadari kekuatannya sendiri. Mereka lebih sibuk takut pada mitos, takut pada cerita pengiring gaib, takut pada bayangan masa lalu leluhur, takut pada istilah perjanjian tak terlihat. Ketakutan itu membuat energi melemah. Padahal bayangan selalu ada di mana ada cahaya. Semakin terang dirimu, semakin jelas bayanganmu. Artinya apa? Orang dengan potensi besar memang sering merasa hidupnya tidak biasa. Ujiannya terasa berat, jalan hidupnya tidak datar. Tapi itu bukan kutuk, itu tanda bahwa kapasitasnya besar. Masalahnya bukan pada weton, masalahnya pada cara memandang weton. Kalau kamu melihat pahing sebagai beban, maka setiap kejadian buruk akan kamu kaitkan dengan itu. Kamu akan berkata, ini pasti karena wetonku. Tapi, kalau kamu melihatnya sebagai potensi, kamu akan berkata, saya memang diuji, tapi saya juga kuat. Dan percaya atau tidak, sudut pandang itu mengubah cara hidupmu. Terima bahwa kamu mungkin sensitif, terima bahwa kamu mungkin emosional, terima bahwa kamu punya intuisi kuat, lalu arahkan. Jangan menyangkal diri sendiri, tapi juga jangan membesar-besarkan hal yang belum tentu nyata. Orang pahing yang dewasa secara batin biasanya justru sangat stabil. Mereka tidak gampang panik dengan cerita mistis, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang percaya omongan orang. Mereka tahu satu hal, kekuatan terbesar ada pada kesadaran diri. Kalau memang ada warisan energi leluhur, maka jadikan itu tanggung jawab untuk hidup lebih baik, bukan alasan untuk takut. Kalau memang ada bayangan yang terasa mengikuti, jadikan itu pengingat bahwa kamu harus hidup di jalan yang lurus. Karena pada akhirnya, tidak ada energi yang lebih kuat daripada kehendak manusia yang sadar. Dan tidak ada bayangan yang bisa bertahan lama di hadapan seseorang yang mengenal dirinya sendiri. Jadi, jika kamu lahir di pahing, jangan tanya terus siapa yang mengikutimu. Tanya pada dirimu, sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Sudahkah aku berdamai dengan emosiku? Sudahkah aku mengarahkan energiku dengan benar? Karena mungkin yang selama ini kamu anggap bayangan gelap, sebenarnya hanyalah potensi besar yang belum kamu pahami sepenuhnya. Baik, ini penutup dengan atmosfer dalam, reflektif, tetap menegangkan namun menenangkan, khas niche primbon yang matang. Saudaraku yang lahir di pahing, setelah kita membedah semuanya malam ini, satu hal yang harus kamu pahami, hidupmu bukan ditentukan oleh bayangan, tapi oleh kesadaran. Weton hanyalah pola energi, ia seperti peta, tapi peta nisbah tidak pernah memaksamu berjalan ke jurang. Kitalah yang memilih arah. Kalau selama ini kamu merasa ada sesuatu yang mengikutimu, jangan langsung takut, jangan langsung menyimpulkan. Bisa jadi itu hanya simbol bahwa kamu memiliki sensitivitas lebih tinggi dari rata-rata. Dan sensitivitas bukan kutuk, itu kelebihan jika kamu tahu cara mengendalikannya. Ingat baik-baik, orang yang paling mudah diganggu bukan yang punya weton kuat, tapi pikirannya lemah dan hatinya kosong. Kalau batinmu terisi, kalau niatmu lurus, kalau emosimu terkendali, maka tidak ada energi apapun yang bisa menguasai hidupmu. Jangan jadikan weton sebagai alasan untuk takut. Jangan jadikan cerita leluhur sebagai beban. Jangan jadikan mitos sebagai penjara pikiranmu. Karena sebesar apapun bayangan, ia tetap berdiri di belakang cahaya. Dan cahaya itu ada di dalam dirimu sendiri. Sekarang, saya ingin tahu, apakah setelah pembahasan ini kamu merasa lebih tenang, atau justru mulai menyadari sesuatu yang selama ini kamu abaikan? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan, tapi dengan bijak. Siapa tahu pengalamanmu bisa membuka wawasan orang lain yang lahir di pahing juga. Kalau kamu ingin pembahasan weton lainnya dibedah sedalam ini dengan sisi terang dan sisi bayangannya, tekan tombol subscribe sekarang. Aktifkan loncengnya supaya kamu tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Karena masih banyak rahasia weton yang belum kita kupas. Dan ingat,
Jangan takut pada bayanganmu, takutlah jika kamu berhenti mengenal dirimu sendiri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.